entah beberapa tahun belakangan ini Indonesia tuh sering banget angkat tentang film-film ataupun ilmu-ilmu hitam atau hal yang berkaitan tersebut dengan gaib itu tuh berasal dari Jawa. Nah, kali ini ada film terbaru dari Rizal Mantovani yang mengangkat sebuah santet dari Pulau Kalimantan, santet apa namanya tuh racun sangga. Basicnya sama di sini tentang pengiriman ilmu hitam kepada seseorang yang kita benci, seseorang yang kita pengen bunuh orang itu tapi dengan kekuatan sihir itu tadi. Dan sebenarnya gue skeptis juga dengan Rizal Mantovani karena karyanya belakangan ini kayak hampir semuanya meh. Terakhir itu tuh apa namanya, Kereta Berdarah ya kalau nggak salah. Udahlah, gue kayak kayaknya di film juga bakal ini deh, bakal menyakitkan kepala gue. Tapi setelah gue tonton, oke lah. Ini nggak seburuk itu ternyata, walaupun masih dalam kategori buruk. Oke, film ini berjalan selama 2 jam dan gimana ya? Ini film lebih berfokus kepada teror-teror yang dikasih dengan santet ini dan diceritakan kalau santet ataupun racun sangga di sini itu tuh sulit banget buat disembuhin, buat dilemahkan si ilmu santet ataupun racun sangga di sini. Dilihatin kalau si karakter ini dibawa dari berbagai macam dukun ataupun ustadz di sana yang sama sekali nggak bisa atau nggak mampu buat menyembuhkan racun sangga ini. Yang basicnya racun sangga di sini nih adalah sebuah santet yang dikirim oleh seseorang buat menghancurkan rumah tangga seseorang gitulah. Entah melalui perceraian atau bisa jadi karena kematian. Gue cukup agak kaget tadi setelah gue nonton film ini. Ada referensi dari film Evil Dead Rise yang adegan cukup brutal waktu itu yang pernah gue tonton, dan ini juga lumayan sih, agak lumayan mengerikan dengan body horror yang Rizal Mantovani kasih. Karena di sini juga dilihatin gimana proses racun sangganya itu menyebar ke seluruh tubuh dari mulai lecet, bentol-bentol, bernanah, terus juga ada semacam kayak luka-luka gitulah di tubuh si korban ini. Ya, gue tadi sempet bilang kan kalau film ini nih berfokus banget dengan apa sih racun sangga itu, dan emang dijelaskan secara terperinci menurut gua. Dengan durasi film selama 2 jam mereka bisa banget buat mengeksplor tentang racun sangga ini, gimana racun sangga ini emang diceritakan kalau kuat banget. Terus juga ada beberapa dukun yang nggak mampu buat ininya untuk mengobati, udah beberapa kali pindah-pindah dukun gitu kan. Terus ke ustadz juga sempat juga nggak bisa karena itu tadi emang sulit banget buat disembuhin. Akhirnya ada salah satu orang atau 2 orang gitu yang akhirnya mampu buat menyembuhkan. Dan ini lebih kalau kalian suka atau pengen nonton film horor yang berhantu, yang didatengin sosok hantunya, gue rasa kalian mending skip film ini karena ini minim banget, walaupun ada tapi minim banget. Tapi lebih ke ngangkat sebuah eksplor penceritaan tentang racun sangga itu tadi sih. Dan ini juga berasal dari thread viral. Masa bodoh tentang itu, kita fokus ke filmnya aja karena gue juga nggak ngebaca ataupun nggak ngikutin thread viral itu. Film ini lebih banyak mengeksplor tentang rasa sisi penonton yang dibuat takut, enggak dengan hantu tapi dengan kengerian ataupun rasa mencekam yang dilihatin dengan proses si karakter di sini, si korban yang kena racun sangga itu tadi. Dan juga di sini treatment itu tadi enggak monoton, bagusnya, untungnya karena juga dilihatin dari kayak semacam treatment horor yang mereka kasih, rasa mencekamnya itu dilihatin dari kamera CCTV. Karena di sini juga ngeliatin buat ngeliatin si korban ini itu rasa berhalusinasinya, rasa kayak ya semacam diganggu gitulah. Bangun tiap tengah malam dia tuh bangun terus bertingkah aneh, terus ya kayak kesurupan gitu, muntah darah. Itu yang dibikin rasa nggak nyaman buat kita sebagai penonton gitu kan. Oh ya, di sini juga minim banget jump scare. Ada beberapa jump scare, mungkin 2 sampai mentok mungkin 4 ya jump scare di sini. Minim banget, tapi menurut gue itu udah berhasil banget daripada film horor yang dibanyakin banget jump scare tapi yang kena cuma sedikit. Mending ini deh. Menurut gue emang harus jump scare itu harus dibuat seminim mungkin, dibuat semacam pilihan kedua atau ketiga lah jump scare itu tuh, karena kita sebagai penonton juga sebenarnya nggak takut dengan adegan itu, tapi rasa kagetnya itu yang menjadikan kita rasa cemas dan
denyut jantungnya tuh naik dan kenceng gitu kan. Di film ini jump scare-nya cukup berhasil. Menurut gua ada 2 jump scare yang menurut gua cukup berhasil di film ini. Gua kaget dan benar-benar jump scare itu diletakin pada adegan yang nggak terduga. Dan ya tumben ada film Indonesia yang kayak gitu. Dan walaupun begitu, ada hal yang kurang gue suka di film ini. Mungkin emang dari awal kita diliatin dengan rasa misteri, rasa penasarannya, kenapa sih ini ada apa dengan ini, terus ini nih kenapa. Walaupun emang film ini nggak bertele-tele ya, langsung setelah mereka menikah ini nih langsung apa namanya itu, racun sangganya ini langsung bereaksi, langsung mencoba membunuh si korban ini tadi. Tapi masalahnya setelah di pertengahan sampai ke akhir, itu filmnya berasa kayak ngebosenin. Walaupun di sini juga slow burn ya. Slow burn itu harusnya kan semakin ke akhir, semakin ke ending, semakin meningkat rasa rasa nggak nyamannya kita, rasa mencekamnya, rasa horornya semakin meningkat harusnya. Tapi di film ini menurut gua yang bikin bertele-tele adalah penceritaannya. Seharusnya ini bisa di-cut beberapa adegan di pertengahan itu tadi, atau bisa dipercepat lah adegannya, nggak usah terlalu bertele-tele dengan segi penceritaannya. Sebenarnya kita sudah tahu dan nggak perlu diceritain sebenarnya itu tuh kalau di tengah-tengah itu tadi tuh. Gua sempet tertidur waktu di pertengahan itu tadi dan ya mungkin sekitar beberapa adegan gua lewatkan. Tapi ya itu doang sih. Sebenarnya juga bukan adegan yang penting, tapi ya adegan berbicara, adegan dialog yang begitulah. Dan juga kedua pemain di sini sebagai suami istri, gue nggak ngerasain chemistry mereka ya. Mereka kayak ya udah main sendiri-sendiri gitu, main peran. Walaupun peran mereka dilihatin sebagai suami istri, tapi nggak ngeliatin esensi suami istri itu sendiri. Kita nggak ngerasain mereka tuh deket banget loh. Mereka tuh meyakinkan banget kalau suami istri. Enggak, gue nggak ngedapetin itu sayangnya ya. Mungkin karena chemistry-nya emang belum kental banget, belum dapet. Jadi ya gue sebagai penonton nggak bisa ngerasain itu. Dan juga di sini Maya kayak terlalu flat aja sih reaksi-reaksi dia. Terus dia juga nggak ada kayak berlebihan banget atau kayak nggak sewajarnya manusia atau ibu rumah tangga gitu, orang yang baru pertama menikah. Ya Racun Sangga ini sebagai angin segar lah buat perfilman Indonesia, terutama untuk film horornya ya, karena ya kayak udah capek banget buat ngikutin film horor sebenarnya lagi-lagi. Apalagi berfokusnya ke Jawa gitu kan. Tapi kali ini ada sebuah film horor yang sama bertemakan hal-hal gaib, tapi ada di Kalimantan yang jarang banget kita dengar, yang jarang banget kita ketahui. Ya semoga director lain ataupun penulis cerita lain punya cerita yang menarik juga, nggak cuman di daerah Jawa, tapi semoga di daerah lain atau Papua, Sulawesi, terus Kalimantan juga, Sumatera mungkin barangkali yang bisa diangkat menjadi film, khususnya untuk film horor ya. Karena ya jujur aja film horor Indonesia terlalu monoton menurut gua. Gitu lagi. Mungkin karena udah banyaknya film horor itu sendiri ya di tanah Indonesia. Terus juga kan sebenarnya Indonesia ini juga banyak mitos-mitos, terus banyak juga tentang hal-hal yang bisa diangkat lain selain untuk kategori film horor. Oke, balik lagi ke Racun Sangga ini, ada sebuah plot twist. Tapi ini seharusnya nggak harus diliatin secara detail juga sih di ending itu. Maksud gue kan di awal kita udah tahu tuh kalau Duma ini sebenarnya emang sayang banget atau cinta banget atau terobsesi banget sama yang namanya Maya, dan juga pengen nikah dengan Maya. Ya maksud gue kenapa di endingnya juga kayak kita dikasih teka-teki gitu, siapa sih yang ngirim santet ini, sedangkan di filmnya juga kayak cuma diceritain doang kalau Maya itu sempet deket sama namanya Duma. Jadi gue rasa plot twist itu udah ketebak sih, karena ya penonton juga udah tahu gue rasa yang ngirim santet itu si Duma. Jadi ya kenapa harus bertele-tele dan diceritain lagi siapa sih yang ngirim santet ini di ending itu tadi, kayak percuma aja manjangin durasi. Ya silakan ditonton filmnya, udah tayang di bioskop. Terima kasih dan jangan lupa istighfar.